Yang pertama, pengertian syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab yang berarti syukron, yaskuro, dan sakaro, yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang dianugerahkan Allah kepada diri kita. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah, serta beramar makruf nahi munkar. Yang kedua ada dalil nakli perintah syukur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 154 yang berarti, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Selanjutnya ada ciri-ciri perilaku syukur. Antara lain, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah. Yang terakhir, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Selanjutnya ada cara bersyukur, dibagi menjadi 3, yaitu bersyukur dengan lisan. Maksudnya ialah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Yang kedua, bersyukur dengan badan atau dengan perbuatan, yakni bersifat selalu taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga, bersyukur dengan hati, yaitu mengosongkan hati di hadapan Allah dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada dampak positif dalam membiasakan perilaku bersyukur. Untuk membiasakan diri bersyukur atas nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. Yang kedua, manfaatkan apa yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan dengan orang lain bila mendapatkan nikmatnya. Yang keempat, semua yang kita punya adalah milik Allah, yang harus disampaikan kepada yang lebih berhak. Cara dampak positif yang kita peroleh apabila kita pandai bersyukur atas nikmat Allah adalah: yang pertama, mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah. Yang kedua, mendapatkan ridha Allah. Yang ketiga, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Yang keempat, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Khaliknya. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan, yang pertama itu ceramah. Metode ceramah ini cocok untuk menyampaikan materi dasar dan konsep-konsep penting. Guru dapat menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami siswa. Yang kedua, diskusi. Mengajak siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menggali pemahaman mereka tentang syukur. Diskusi dapat memicu pemikiran kritis dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, tanya jawab. Dengan tanya jawab, guru dapat mengukur pemahaman siswa dan memberikan umpan balik secara langsung. Terakhir, media pembelajaran yang digunakan. Yang pertama itu video animasi kisah para nabi atau video motivasi tentang syukur. Terus ada PowerPoint, presentasi yang berisi materi-materi tentang syukur, pengertian, penjelasan, contoh, gambar, dan video.